2061 Landslide menghancurkan 1000 kejahatan, subscribe Penatua. Tekanan tak terlihat turun dari langit, dan itu membuat Han Sen mengerutkan kening. Xenogenik dan para bangsawan berguling darinya seperti air surut. Yang mereka lakukan saat itu hanyalah mengelilinginya. Han Sen mengangkat kepalanya dan melihat 10 binatang yang tampak seperti burung. Tapi mereka tidak terlihat persis seperti burung, dan mereka sedang menarik kereta. Kehadiran menakutkan itu berasal dari monster-monster itu. Han Sen merasa mual. 10 monster itu lebih kuat dari Dragon Duke dan mereka bisa jadi kelas raja. Itu berarti orang di gerbong yang mereka tarik harus lebih menakutkan. Han Sen tidak terlalu memahami masyarakat naga, tetapi dia telah mendengar tentang Dragon One melalui Dragon Nineteen dan Zeus. Mereka mengatakan dia adalah pemimpin absolut naga, tetapi Han Sen percaya dia masih muda dan seorang duke. Namun, Han Sen telah melupakan satu hal penting. Menjadi muda sebagai naga dan menjadi muda sebagai manusia adalah dua hal yang sangat berbeda. Manusia di bawah usia 30 dianggap muda, tetapi ketika cagar alam ditemukan, umur mereka bertambah. Oleh karena itu, definisi muda didorong mundur. Naga memiliki umur yang lebih panjang. Anak-anak mereka mungkin berusia beberapa ratus tahun, jadi itu jauh di luar ekspektasi Han Sen. Tirai ditutup, memperlihatkan naga yang duduk di dalam mengenakan mahkota. Dia dibalut baju besi hitam. Han Sen tidak bisa merasakan kehadirannya, tapi dari penampilannya saja, Han Sen tahu bahwa dia adalah seorang raja. Naga jantan dan betina juga duduk di dalam gerbong. Mereka tidak terlihat seperti kelas raja, tetapi Han Sen merasa mereka masih sangat berbahaya. Dragon 15 dan Dragon Nineteen berlari ke Raja Naga Mahkota Hitam dan membungkuk. Salam, 7, 9, dan kakak. Raja Naga adalah Dragon One, pikir Han Sen. Bagaimana dia bisa bertahan hidup dengan musuh Raja Naga? Kamu adalah Han Sen, murid Knife Queen. Dragon One mengajukan pertanyaan, tapi tetap duduk di gerbong. Ya, kata Han Sen. Dragon One tidak bertanya apa-apa lagi. Dia berbicara dengan manusia naga lainnya. Nine, pergi dan bawa dia. Orang lain akan berpikir kita lemah jika mengambil Marquise terlalu mahal. Petik 2. Ya, kakak. Naga muda itu keluar dari gerbong dan berjalan ke Han Sen. Zeus melihat naga muda berjalan ke Han Sen, dan ekspresinya menjadi mengerikan. 9 anak naga berbeda dari naga biasa. Semuanya memiliki kekuatan yang menakutkan, dan Dragon One sendiri ada di sini hari ini. Tidak mungkin Han Sen bisa lolos dari ini, tapi aku tidak tahu apa yang dia lakukan padaku. Bagaimana jika nanti aku tidak bisa mematahkan mantra yang dia pakai untukku? Zeus khawatir. Han Sen melihat Dragon Nine mendekat dengan tombak. Dia tidak bisa merasakan kekuatan luar biasa dari pria itu, tetapi Han Sen percaya bahwa dia berbahaya. Han Sen mengira dia setingkat dengan Sharon. Apa yang salah dengan naga-naga ini? Han Sen berpikir sendiri. Dia tidak khawatir tentang Dragon Nine, tapi dia mengkhawatirkan Dragon One. Tidak ada yang bisa diselesaikan dengan mengalahkan Dragon Nine. Dengan Dragon One di sana, dia tidak bisa kabur. Haruskah aku kembali ke tempat suci lagi? Han Sen benar-benar tidak ingin melakukan itu. Dragon Nine, naga muda berhenti di depan Han Sen, mengenakan baju besi merah dan membawa tombak. Itu mirip dengan pakaian yang dikenakan Han Sen. Semuanya merah. Melihat dari jauh, akan terlihat seperti dua naga akan bertempur. Han Sen hanya menyebut namanya. Dragon Nine tidak berbicara lagi. Dia melambaikan tombak merahnya ke arah Han Sen. Keterampilan tombaknya mirip dengan yang dimiliki Dragon 13 dan Dragon 15. Bisa dikatakan, keterampilan yang sama itu jauh lebih buruk ketika dikalahkan oleh Dragon Nine. Itu membuat Han Sen merasa bahwa tidak peduli seberapa baik dia menghindar atau seberapa jauh dia pergi, dia tidak bisa lepas dari serangan itu. Mata Han Sen membeku, dan dia mengayunkan Blood Feather Knife-nya ke naga. Sutra pisau itu mengenai cahaya lansekap, tapi rusak. Tombak yang lebih tajam dari jarum melanjutkan penerbangannya menuju Han Sen. Dong! Pedang Blood Feather Knife mengenai tombak itu, tapi cahaya tombaknya tidak rusak. Itu berputar seperti bor, menciptakan percikan api di pisau. Han Sen hampir tidak bisa menahannya, karena dia didorong ke belakang. Han Sen mengayunkan pedangnya 3 kali untuk mematahkan cahaya tombak. Han Sen akrab dengan kekuatan Marquise Evil Breaker. Kekuatan Evil Breaker Dragon Nine jauh lebih kuat dari Dragon 13, dan itu seperti cahaya dingin.
Kekuatan Hansen tidak lebih buruk dari Dragon 13, tapi tombak Dragon 9 terlalu fokus. Itu seperti jarum kecil yang ditusukkan ke sepetak tanah. Hanya ada satu titik kecil bumi yang akan terkena, dan serangan itu tidak dapat diblokir. Hansen menggunakan udara pisau Under the Sky. Itu terfokus, tapi masih lebih buruk dari tombak Dragon 9. Dragon adalah profesional dalam hal memusatkan kekuatan. Bertarung melawan mereka dengan kekuatan sederhana adalah sesuatu yang mematikan. Hansen menggunakan Dongsuan Aura untuk memeriksa tombak Dragon 9. Struktur urutan tombak itu seperti sarang lebah, dan dia hampir tidak bisa melihat pola sarang lebah. Hansen baru saja memblokir tombak itu. Tapi sudah, tombak kedua telah datang. Namun, sebelum itu berakhir, yang ketiga sedang dalam perjalanan. Cahaya tombak terus berdatangan, tidak memberikan waktu Hansen untuk istirahat. Hansen menggerakkan kakinya untuk menghindari tombak Dragon 9. Kecuali dia mampu memusatkan kekuatan dengan cara yang sama, dia akan dipukuli dengan melanjutkan jalan ini. Setelah Hansen menghindari setiap cahaya tombak, cahaya tiba-tiba meledak. Kekuatan terkonsentrasi itu lebih menakutkan daripada kekuatan Marquise yang seharusnya saat meledak. Sudah terlambat bagi Hansen untuk bertarung. Hansen mengepakkan sayapnya dan berteleportasi. Ketika dia muncul lagi, dia berada 100 meter jauhnya. Dia berhasil menghindari ledakan. Dragon 9 terus menyerang. Jika cahaya tombak melewatkan Hansen, itu akan meledak. Jadi, Hansen harus terus mengelak dan menempatkan dirinya dalam keadaan tidak menguntungkan. Bangsawan naga dan Xenogenik yang menonton sangat bahagia. Mereka meneriakkan nama Dragon 9 dengan sangat keras sehingga itu sedikit menakutkan. Dong! Blood Feather Knife Hansen mengenai tombak, dan tombak itu bergerak seperti naga yang berputar. Dia memegang Blood Feather Knife dan terus didorong ke belakang, dengan kakinya membelah dua parit yang dalam di seluruh bumi. 2062 Blood Dragon Light. Beberapa serangan pisau mematahkan cahaya tombak. Hansen mengayunkan Blood Feather Knife, dan banyak sutra pisau terjalin di udara. Mereka kusut dan mengikatkan diri di sekitar sayap, anggota tubuh, dan tubuh Dragon 9. Dia tidak bisa lagi memegang tombak dan tusukannya. Hansen telah mengelak begitu lama sehingga dia bisa melemparkan pisaunya yang sutra. Untuk menghadapi kekuatan yang kuat seperti Dragon 9, kekuatan lunak berguna. Tubuh Dragon 9 dicengkeram erat oleh sutra. Mereka merobek baju besinya dan menggali ke dalam kulitnya, tetapi kontak itu menghasilkan percikan api. Tubuh Dragon 9 memiliki cahaya yang sama dengan tombak itu, dan tiba-tiba, sutra pisau di sekujur tubuhnya hancur. Perlindungan cahaya naga, Sius menyadari kekuatan yang baru saja dia gunakan. Hansen mengerutkan kening. Kekuatan pada Dragon 9 terkonsentrasi seperti tombaknya. Itu merusak sutra pisau dengan mudah. Tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan cahaya naga. Dragon 9 menggerakkan tubuhnya, mengibaskan semua untaian sutra seperti jaring laba-laba yang tersisa. Tombak dan tubuhnya bersinergi dengan sempurna saat mereka mengejar Hansen lagi. Seluruh tubuh Dragon 9 terkonsentrasi dengan cahaya merah yang kuat. Dia bisa menggunakan Evil Breaker Dragon Light dengan presisi yang luar biasa. Dan Hansen menemukan dirinya dirugikan sekali lagi. Dia harus mengandalkan formasinya untuk bertarung. Hansen mengamati kekuatan Dragon 9. Itu berbeda dari Dragon 13's Evil Breaker Lens. Cahaya naga merah lebih terkonsentrasi daripada cahaya Evil Breaker Lens Dragon 13. Cahaya naga merah seperti sesuatu yang hidup. Itu terkonsentrasi dan meledak saat diperlukan, tidak seperti cahaya tombak Dragon 13, yang kehilangan semua bentuk kendali saat dikeluarkan dari tubuh. Itu benar-benar hanya cahaya tombak sederhana. Ini pasti versi modifikasi dari kekuatan Evil Breaker. Hansen mencoba memikirkan cara dia bisa menang atas bentuk serangan baru ini. Penjahat versus cahaya, aku perlu menghasilkan lebih banyak tenaga daripada dia. Jika tidak, aku akan kalah. Hansen dengan cepat membuat keputusan. Meskipun sutra pisaunya terkonsentrasi, mereka masih tidak sepadat kekuatan Evil Breaker. Tapi sutra pisau juga memiliki kualitas yang tidak dimiliki cahaya naga. Cahaya naga kasar dan kuat, sedangkan sutra pisaunya lembut dan halus. Mereka saling berlawanan. Hansen pernah menderita di bawah kekuatan Evil Breaker Lens sebelumnya, jadi dia cukup ahli dalam melakukan pertempuran melawan teknik semacam itu. Sekarang dia melihat struktur naga cahaya Dragon 9, Hansen memiliki pemikiran baru. Jika dia bisa menggunakan kekuatan lembutnya dengan sempurna, itu tidak akan lebih lemah dari kekuatan kuat musuhnya.
Tapi Hansen tidak terlalu pandai dengan kekuatan ini. Jika Jadeskin-nya naik level ke kelas Marquise, dia bisa secara efektif menggunakan Moon untuk bertempur dengan Dragon Nine. Tapi saat ini, hanya Sutradara Pulsa yang mencapai status Marquise. Sutradara Pulsa digunakan untuk membuat bayi dan menyerap gen Xenogenik. Itu adalah seni Genon nomor 1 untuk mewariskan sifat, tetapi untuk pertempuran, itu sedikit di sisi yang lemah. Hansen berencana mempelajari struktur cahaya naga Dragon Nine. Dia ingin menggabungkannya dengan kekuatan lembut Moon. Dengan begitu, sutra pisau bisa menjadi lebih kuat dan mencapai konsentrasi yang lebih besar. Inilah yang Dongsuan Aura pandai lakukan. Setelah memeriksa desain sarang lebah yang digunakan Dragon Nine untuk memusatkan kekuatannya, Hansen menyusun kembali masa sutra pisaunya. Dengan begitu, dia bisa menerapkan kelembutan bulan ke kekuatan kasar dari cahaya naga yang direplikasi. Dongsuan Aura menembaki semua silinder, dan ketika Hansen menebas, sutra pisau keluar mengalir seperti pita. Mereka pecah bahkan sebelum menyentuh cahaya penerangan. Tidak mudah untuk menghasilkan sutra pisau yang merupakan kombinasi dari dua kekuatan yang berlawanan. Untungnya, sutra Dongsuan mengizinkannya untuk mengubah struktur urutan sutranya yang halus, dan ledakan yin yang memungkinkannya untuk membalikkan kekuatan yin dan yang. Jika bukan karena dua keterampilan itu, dia bahkan tidak akan pernah berpikir untuk mencobanya. Meski begitu, Hansen mencobanya berkali-kali namun tidak berhasil. Jika kekuatan lembut terlalu banyak, mereka membuat pisaunya menjadi terlalu lemah. Jika kekuatan terlalu besar, maka sutra pisau akan robek sendiri. Hansen perlu menemukan keseimbangan antara kekuatan berat dan lunak agar rencananya berhasil. Dengan cara itu, pisau sutra akan cukup kuat tanpa merusak dirinya sendiri. Ini baru permulaan. Dia terus menggunakan kekuatan sarang lebah Dragon Nine, dan dia mengkonsentrasikan pisau sutra sehingga dia bisa melawan cahaya naga. Tes Hansen terus gagal. Dia menggunakan sayap naga di telinganya dan gerakannya untuk menghindari serangan Dragon Nine. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dimasukkan Dragon Nine ke dalam serangannya, dia tidak bisa menyakiti Hansen. Sius membeku. Dia tahu Hansen mengalami masalah dengan sutra pisaunya dan dia sedang menguji sesuatu. Hanya Hansen yang bisa melakukan tes seperti itu saat melakukan pertempuran dengan musuh seperti Dragon Nine, dan Dragon Nine tidak bisa menghentikannya tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Dragon One dan yang lainnya juga tahu apa yang sedang terjadi. Itu membuat marah Dragon 15, yang berteriak, Hansen itu harus mati. Beraninya dia mempermalukan Dragon Nine dengan cara ini. Petik 2. Dragon 7 mengerutkan kening. Hansen itu aneh. Dia memiliki sayap naga di punggungnya yang terlihat seperti sayap kita, dan dia melakukan teleportasi seperti yang dilakukan Sharon dengan Break Space Flash miliknya. Tapi hanya Sharon yang bisa menggunakan kekuatan itu, karena hubungannya dengan iblis. Bagaimana Hansen melakukan apa yang dia lakukan? Petik 2. Dragon One mendengus. Itu baik-baik saja. Break Space Flash menghabiskan banyak energi. Semakin banyak dia menggunakannya, dia akan semakin lelah. Cepat atau lambat, dia akan gagal. Petik 2. Dragon Nineteen dengan penasaran bertanya, Kakak, apa yang sedang diuji oleh Hansen? Sutra pisaunya semakin lemah. Petik 2. Dia meniru, Dragon One bergumam dengan jijik. Meniru apa? Dragon Nineteen tidak mengerti. Dia meniru cahaya naga Evil Breaker Dragon Nine. Dia mencoba menggunakannya untuk menyempurnakan sutra pisaunya, kata Dragon One. Mendengar kata-kata itu, semua orang terkejut. Dragon 15 sangat marah dengan ini, dia terkekeh. Hansen punya nyali. Kekuatan Evil Breaker naga sulit untuk ditiru. Bodoh bahkan berpikir untuk mencobanya jika kamu tidak memiliki tubuh naga. Dan kekuatan Evil Breaker Brother 9 telah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan khusus tubuhnya. Kekuatan terkonsentrasi adalah bidang keahlian Brother 9. Bagaimana Hansen bisa berharap untuk meniru dia? Petik 2. Seperti yang dikatakan Dragon 15, sutra pisau Hansen terus gagal karena terlalu keras atau terlalu lembut. Dia tidak dapat menemukan keseimbangan. Dragon 9 sangat marah dengan perilaku Hansen. Wajah cantiknya tampak keras. Aku lahir di Blood Dragon Pool. Aku bertukar kulit setiap 9 hari. Begitulah cara aku menerima tubuh naga darah aku ribuan kali, dan itulah yang memungkinkan aku memiliki kekuatan Evil Breaker dan menciptakan cahaya naga darah yang aku pegang. Kamu tidak bisa begitu saja menyalin ini. Petik 2. 2063 Kemarahan Darah Naga, Subscribe Penatua. Hansen tidak peduli.
Dia terus mengayunkan pisau ke arah musuhnya. Kebanyakan dari mereka gagal, tetapi banyak yang mampu mendekati bentuk dasar yang dia butuhkan. Itu seperti senar yang dipetik, bergetar untuk menghasilkan nada yang bisa mematahkan langit. Dragon Nine Evilbreaker Blood Dragon Light tidak dapat menyentuh Hansen, dan itu membuatnya mengerutkan alisnya karena frustrasi. Cahaya naga darah mengalir lebih terang, dan cahaya di sayapnya menjadi padat. Itu seperti kabut darah yang menutupi langit. Sisik merah muncul di seluruh tubuh Dragon Nine, dan tangannya menghasilkan cakar naga merah. Kabut merah muncul dari tanduknya, dan seluruh tubuhnya menjadi 2 kali ukuran aslinya. Tingginya 4 meter sekarang. Kehadiran menakutkan yang pernah dia bawa hanya semakin menakutkan. Itu seperti gelombang laut, membangun tanpa henti dalam ukuran. Hansen memandang Dragon Nine. Blood Feather Knife masih sibuk memproduksi sutra pisau. Dragon Nine tidak repot-repot mengelak. Dia membiarkan sutra itu jatuh ke atasnya, karena cahaya akan menghancurkannya bahkan sebelum mereka bisa mendarat di atas sisiknya. Tubuh drakonik xenogenikmu sangat bagus, kata Hansen dengan sopan. Dragon Nine menggeram, tubuh naga xenogenik tidak berarti apa-apa bagi salah satu naga. Namun, tubuh naga darahku berbeda. Bahkan jika kamu memiliki Break Space Flash, aku sekarang adalah sesuatu yang kamu tidak dapat berharap untuk melarikan diri. Petik 2. Aku ingin tahu apa perbedaannya. Hansen terus berbicara sambil berulang kali mengayunkan pisaunya. Dia mulai memahami perasaan halus tentang apa yang perlu dia lakukan. Sutra pisau yang terbuat dari kekuatan lembut dan kuat terwujud dengan tingkat keberhasilan yang lebih baik. Yang harus dia lakukan sekarang adalah memusatkan perhatian pada apa yang akan dia pegang, dan menyalurkan apa yang perlu dia pelajari dari Dragon Nine untuk membuat mereka sekuat cahaya naga. Dragon Nine tidak menanggapi. Dia mengangkat tombak naganya dengan 2 tangan. Cahaya naga darah Evilbreaker menyebar ke seluruh senjata, dan tombak bereaksi seolah-olah itu hidup. Itu menjadi naga darah yang menakutkan, dan meraung di tangan Dragon Nine. Cahayanya semakin kuat. Hansen terus mengayun. Pisau sutra memotong tubuh Dragon Nine berulang kali, tetapi serangan itu tidak melakukan apa-apa. Old Nine benar-benar gila. Dia melemparkan Blood Dragon's Anger, kata Dragon Seven sambil tersenyum. Dragon 15 berkata, jika hanya ini yang dia butuhkan untuk membunuh Hansen, dia harus melakukannya. Apa gunanya bicara? Petik 2. Hansen tampak murung. Dia tahu Dragon Nin's Lance kuat, jadi dia mulai menggerakkan Blood Feather Knife miliknya lebih cepat. Hansen, terima kemarahan naga darahku. Kekuatan dalam tubuh Dragon Nine mencapai maksimum. Sayap naga merahnya mengepak, dan tombak yang dipegangnya tampak seperti monster rakus. Naga itu adalah perwujudan cahaya, dan ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Itu muncul di depan Hansen, dan itu akan memakannya. Hansen mengepakkan sayap naga merahnya dan berteleportasi sejauh 100 meter. Ini adalah jarak terjauh yang bisa dia teleportasi dengan Break Space Flash. Tapi saat Hansen pindah, ada yang salah. Tubuh naga darah meledak, dan cahaya naga meledak seperti kembang api. Cahaya tombak terkonsentrasi sangat murni, dan itu meluas hingga radius 1 mil. Dan itu tidak seperti anak panah yang sekali ditembakkan, menjadi tidak berarti. Cahaya naga meledak seperti hujan jarum. Tidak peduli ke arah mana Hansen bergerak, dia tidak akan bisa menghindarinya. Cahaya naga tidak acak atau tidak terkendali. Jika seseorang menyentuh Hansen, aliran cahaya lainnya akan berubah menjadi teka-teki dengan banyak serangan. Tubuh Hansen akan berubah menjadi bantalan, dan cahaya naga akan meledak dari dalam dirinya. Bahkan elit Duke tidak bisa melarikan diri dari kekuatan sejelek itu. Jarak maksimal Break Space Flash adalah 100 meter. Hansen tidak bisa menggunakannya untuk pergi cukup jauh untuk menghindari area efek kemarahan naga darah. Jika aku tidak bisa menghindar, maka tidak ada gunanya mencoba. Hansen mencengkeram Blood Feather Knife-nya dan terus mengayunkan cahaya naga. Dia tidak menggunakan Under the Sky. Sekarang, dia menggunakan Teeth Knife. Fang! Udara pisau ungu menjadi taring beracun menuju cahaya naga. Udara pisau ungu menghantam cahaya naga dan membuat suara kaca. Kabut ungu Teeth Knife menembus dan menyebar. Sedetik kemudian, cahaya naga telah menghancurkannya, dan cahaya itu terus bergerak menuju Hansen. Hansen mundur dan terus menggunakan Blood Feather Knife miliknya. Dia masih bertekad untuk menggunakan tus, dan jadi 2 bekas gigi ungu muncul di Dragon Light berikutnya. Itu membuat suara retak yang menakutkan sekali lagi. Kekuatan Teeth hancur, tapi kali ini hancur lebih lambat.
Itu membuat kemarahan naga darah jauh lebih lambat, dan itu memberi Hansen cukup waktu untuk keluar dari area pengaruh kemarahan naga darah. Tapi kemarahan naga darah seperti sesuatu yang hidup. Dragonlight menjadi naga merah yang berusaha memakan Hansen. Ketika Hansen menghindarinya, itu meledak. Coba aku lihat berapa kali kamu bisa teleportasi. Dragon Nine dengan dingin melihat Blood Dragon sangar menutupi Hansen. Hansen menggunakan kekuatan Tit, tapi kali ini, mereka lebih kuat dari sebelumnya. Suara mencicit dibuat saat keduanya bertabrakan, dan kemudian kekuatan Tit hancur. Dragon Seven kaget. Kekuatan Titnya sekarang terlihat berbeda. Apa bedanya? Dia menyalin kekuatan terkonsentrasi Brother Nine. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak akan mendapatkan apapun sebaik cahaya naga darah milik Brother Nine. Dragon 15 tampak angkuh kepada Hansen. Namun, segala sesuatunya tidak sesederhana yang awalnya dia yakini. Ketika Hansen menggunakan kekuatan Tit untuk keempat kalinya, taring ungu menyerang, itu masih dipatahkan oleh kemarahan naga darah. Namun, itu juga berhasil menghilangkan sedikit cahaya naga. Hansen ingin menggunakan kekuatan lembut dan kuat pada sutra pisau, tapi sutra pisau hanyalah benang tipis. Mereka lebih buruk dari cahaya naga, jika dibandingkan secara berdampingan. Hasilnya berbeda ketika Hansen mencoba menggunakan kekuatan terkonsentrasi itu pada Tit Knife sebagai gantinya. Kekuatan yang kuat dan lembut menyatu dengan baik dengan kekuatan Tit. Ketika terkonsentrasi, kekuatan tajam itu tidak lebih buruk dari apa yang bisa dicapai cahaya naga. Setelah menambahkan elemen lembut, kekuatan Tit menjadi lembut dan kokoh. Tidak mudah patah saat dipukul. Jika terlalu keras, itu akan rusak. Jika terlalu lunak, itu akan bengkok. Kekuatan Tit dapat memperoleh manfaat yang baik dari kedua aspek tersebut. Saat mereka terkonsentrasi, kekuatan robeknya menjadi lebih kuat. Kaca, kaca. Gigi beracun dan cahaya naga bertabrakan di udara. Pada awalnya, kekuatan Tit Hansen dirugikan, dan terus dipatahkan. Tapi saat Hansen terus mengayun, Tit Knife berangsur-angsur membaik. Setelah 10 tebasan, dia bisa melawan cahaya naga darah. Asap ungu pecah, dan cahaya merah terbang. Tit dan naga sedang bertarung di udara. Tidak ada yang tahu siapa yang memiliki keuntungan di antara keduanya. 2064 Knife Lock Dragon 9. Bagaimana mungkin? Zeus kaget. Dia pernah mendengar tentang Dragon 9 sebelumnya, karena cahaya naga darahnya terkenal. Kekuatan terkonsentrasi yang dimiliki Dragon 9 kemungkinan adalah yang terbesar dari semua naga yang ada. Ketika Dragon 1 adalah seorang Marquise, bahkan dia tidak sekuat Dragon 9. Ini karena Dragon 9 memiliki tubuh naga darah. Bahkan naga lain dengan pangkat lebih tinggi tidak dapat mencapai apa yang dia miliki. Hansen bisa memusatkan kekuatannya sekarang, sama seperti yang dilakukan Dragon 9. Dia telah mempelajarinya selama pertarungan singkat mereka. Sungguh luar biasa. Zeus bukanlah satu-satunya yang memikirkan hal ini. Kesadaran itu membuat Dragon 1 mengerutkan kening. Dragon 7 dan Dragon 15 hanya linglung, dan Dragon 19 menatap dengan bingung. Pang! Tus dan Blood Dragon Light saling berhadapan. Kabut ungu dan cahaya darah pecah pada saat bersamaan. Dragon 9 tampak sakit. Dia meraung. Dragon Lance-nya didorong ke depan ke arah Hansen, dengan cahaya merah di atasnya berbentuk naga. Itu jauh lebih menakutkan dari cahaya naga darah terakhir. Hansen tidak mengambil jeda sesaat saat mendorong kembali dengan Blood Feather Knife-nya. Dia menggunakan Tooth for a Tooth untuk bertarung. Tus iblis dan naga darah bertarung satu sama lain di langit. Ungu dan merah bertabrakan berulang kali, memanggil segala macam ledakan. Xenogenik yang menonton terlalu dekat dengan pertempuran mulai menumpahkan darah, mereka dipengaruhi oleh gelombang kejut dari pertarungan itu. Beberapa dari yang lebih lemah meledak begitu saja, mengirimkan hujan darah kemana-mana. Kabut mulai menghilang, cahaya naga darah raksasa hancur, tapi udara pisau Hansen tidak. Tus berwarna ungu bebas untuk menyerang Dragon 9, dan begitulah perginya. Dragon 9 berhasil menggunakan tombaknya untuk menghancurkan Tus menjadi beberapa bagian, tetapi hal itu melemahkan keinginannya. Keterampilan konsentrasinya telah kalah dari Hansen. Dragon 9 belum benar-benar kalah dalam pertarungan, tetapi Hansen telah mencuri bakat konsentrasinya. Jika yang penting adalah kekuatan konsentrasi murni, Hansen masih lebih lemah. Kekuatan Dragon 9 kuat, sedangkan kekuatan Hansen lembut. Ketika dua kekuatan serupa datang melawan satu sama lain, kekuatan Dragon 9 lah yang akan dihancurkan.
Ketika kekuatan Hansen sebagian besar hancur, masih ada pecahan yang solid. Itulah manfaat memiliki kekuatan lunak. Barang pecah jika kamu terlalu memaksakannya. Alasan mengapa Hansen mendapat keuntungan adalah karena dia sedikit lembut. Sekarang, mereka berdua kembali ke titik awal. Kekuatan Tit yang dimodifikasi memiliki hasil kerusakan yang sama dengan cahaya naga-naga 9. Naga 9 tidak bisa lagi menggunakan cahaya naga untuk memblokir kekuatan pisau Hansen. Dia tidak bisa terus menyerang. Kekuatan gigi dilepaskan dari tangan Hansen, dan itu berulang kali melawan tombak Dragon Nin. Dua kekuatan sombong berada di tengah-tengah pertempuran, dan gelombang kejut terus mendorong penonton mundur. Jika mereka tersentuh oleh udara pisau atau cahaya tombak, mereka akan mati dalam sekejap. Ketangkasan pisau Hansen semakin kuat, tapi tidak ada peningkatan di sisi Dragon Nine. Dia telah kehilangan ujung penindasannya. Dragon Nine tidak sebaik Hansen dalam hal keterampilan teknis mentah. Mustahil, mustahil. Dragon Nine tidak bisa menerima apa yang sedang terjadi. Dia telah mengalami banyak hal untuk sampai ke tempatnya dengan Blood Dragon Light, namun Hansen telah menyalinnya dan menjadi lebih baik darinya. Melihat itu membuat para naga muak. Dragon Nine meludahkan sebagian darah naga ke tombak naga. Tombak naga bersinar dengan cahaya naga. Dia menggunakan semua kekuatan yang dia miliki untuk memanggil cahaya naga darah yang bahkan lebih menakutkan sekarang, dengan harapan mengakhiri pertarungan. Saat dia mengangkat tombaknya, sebelum dia mengirimkan cahaya naga darah, dia berhenti di udara dengan tangan gemetar. Dia tidak bisa bergerak. Sutra pisau tak terlihat diikat di sekitar lengan, kaki, dan tubuhnya. Lengannya diikat oleh sutra, melarangnya untuk bergerak maju. Mengaum, Dragon Nine marah, dan pelindung naga darah bersinar lebih terang. Dia ingin memecahkan sutra dan menyerang dengan tombaknya. Darah mulai muncrat kemana-mana, tapi sutranya tidak pecah. Untaian itu menembus baju besinya, menggergaji melalui sisik, dan memotong jauh ke dalam dagingnya. Dia berdarah dari setiap bagian tubuhnya sekarang. Brother Nine, Dragon 15 dan Dragon Nineteen berteriak. Mereka sangat ketakutan. Hansen menarik pisaunya ke belakang, dan sutra itu mengencang. Dia mencekik Dragon Nine, dan di tengah-tengah dia kesakitan, dia memaksanya untuk menjatuhkan Blood Dragon Lance miliknya. Cengkeramannya pada Dragon Lance mengendur, dan jatuh ke tanah. Cahaya naga meledak, merobek kawah yang kemudian jatuh. Sutra pisau yang dimiliki Hansen sekarang berbeda dari sebelumnya. Setelah dia memusatkan kekuatan Tit, dia belajar lebih banyak tentang konsentrasi struktur sarang lebah. Dia memusatkan pisau sutra yang kuat dan lembut. Sutra pisau tidak setajam cahaya naga Dragon Nine, tapi ketangguhannya sama. Dragon Nine tidak dapat menggunakan cahaya naga untuk memecahkan sutra pisau. Mengaum. Dragon Nine berteriak lagi. Dragon Light mulai meletus seperti gunung berapi. Sutra pisau pecah di Dragon Light, tapi dengan cepat digantikan oleh benang baru. Mereka membuatnya terikat, melarang semua gerakan. Kaca. Hansen memindahkan Blood Feather Knife dan mengencangkan sutra lagi. Tubuh Dragon Nine tampak seolah-olah diikat oleh kawat tak terlihat. Bentuk tubuhnya terpelintir, leher dan pinggangnya menyempit. Sisik naganya patah, dan dia mengeluarkan banyak darah. Darahnya menyebar di tanah. Xenogenik dan bangsawan naga yang tak terhitung jumlahnya tidak bisa berkata-kata. Mereka tidak percaya Dragon Nine kehilangan kekuatan terbesarnya sendiri. Ini adalah Dragon Nine. Dragon Nine berbeda dari naga pada umumnya. Dia adalah kebanggaan naga. Dia punya potensi. Dia punya bakat. Dia membuat naga bangga. Sekarang, Hansen menggantung Dragon Nine seperti pencuri biasa. Tidak peduli seberapa banyak dia meraung, sisik dan dagingnya terkelupas dan dipotong. Darah naga mengalir seperti sungai sekarang, dan dia akan segera mati. Cukup, Dragon One melambaikan tangannya. Kekuatan tak terlihat mematahkan semua sutra pisau dan membawa Dragon Nine yang terluka kembali ke gerbong. Dragon Seven menangkap Dragon Nine, dan dia dengan cepat mulai menyembuhkannya. Hansen tahu ini akan terjadi. Dragon One tidak akan duduk diam saat Dragon Nine terbunuh. Kamu kuat. Dragon One melangkah keluar dari gerbong, dan dia melayang di udara di atas tanah. Dia tidak melepaskan kekuatan apapun, tetapi masih terasa seolah-olah dia lebih unggul daripada orang lain. Hansen mencengkeram Blood Feather Knife, tapi dia mendongak dengan tenang. Dia tidak berpikir dia akan dilepaskan setelah membunuh Dragon 13 dan terlibat dalam pertarungan yang baru saja dia lakukan. Jadi, kamu harus mati, seru Dragon One. Dan kemudian,
Kekuatan menakutkan keluar dari dirinya. Hansen merasa seperti seluruh langit diambil oleh naga raksasa, dan naga itu sedang menatapnya. Jika makhluk itu membuka mulutnya, Hansen akan menghilang seluruhnya. Dragon One, kenapa kamu menindas seorang pemuda? Suara jernih turun dari langit. Perasaan bahwa dia sedang diawasi oleh naga yang menakutkan tiba-tiba lenyap. 2065 Yu Sansin. Hansen melihat sesuatu turun dari langit. Itu adalah seorang pria dengan pakaian hijau. Langit yang tampak biasa saja. Pendekatan pria itu tidak menakutkan seperti naga, dan dia turun di atas tunggangan burung layang-layang. Burung itu berwarna hitam dan putih yang cantik, tapi jelas agak terlalu kecil. Manusia langit menempati semua punggungnya, dan dia harus berdiri di atasnya. Burung layang-layang itu tampak lelah. Itu terbang di depan Hansen, memungkinkan pria berpakaian hijau itu mengangguk padanya. Kemudian, itu mendarat. Burung layang-layang terbang dengan tergesa-gesa, seolah-olah benar-benar melarikan diri. Pria berpakaian hijau itu berbicara kepada burung layang-layang yang melarikan diri, berkata, "Terima kasih telah membawaku ke sini. Aku akan membalas budi suatu hari nanti." Petik 2. Ketika burung layang-layang mendengar apa yang dia katakan, burung itu mulai terbang jauh lebih cepat. Itu terbang secepat dan sejauh mungkin. Akhirnya, itu menghilang dari pandangan. Salam pembuka. Aku Yu Sansin. Demi aku, beri Hansen istirahat. Aku akan mengambil hukuman apapun yang telah kamu sediakan untuknya. Aku tidak akan melawan, dan aku akan menerima apapun yang kamu lakukan sampai kamu puas. Pria berpakaian hijau berdiri di depan Hansen dengan senyum riang. Dragon One memandang pria berpakaian hijau itu, dan dia berkata dengan dingin, "Yu Sansin, apakah Sky Palace benar-benar akan menerima hukuman atas namanya?" Yu Sansin mengangguk dengan serius. Hansen adalah murid Knife Queen. Dia meminta Sky Palace untuk menjaganya. Aku perlu melihatnya kembali dengan selamat. Jika kami tidak melakukan ini, maka aku tidak yakin bagaimana aku akan mulai menjelaskan banyak hal. Itu akan merusak reputasi Sky Palace. Kamu harus memahami alasan aku. Petik 2. Apa siswa dari Knife Queen itu penting? Begitu penting sehingga mereka bisa dengan bebas membunuh naga sebanyak yang mereka mau. Dragon One dengan dingin menatap Yu Sansin. Naga adalah ras yang lebih tinggi. Naga itu cukup penting. Bagaimana dengan ini? Hidup untuk hidup. Aku akan membayar atas namanya. Jika kamu ingin membunuhku, maka datang saja padaku, kata Yu Sansin sambil menundukkan kepalanya. Hansen terkejut dengan ini, dan dia dengan cepat berkata, "Aku melakukan ini. Ini tidak ada hubungannya dengan Sky Palace." Petik 2. Yu Sansin tersenyum pada Hansen, lalu dia menggelengkan kepalanya. "Saat kamu memasuki Sky Palace, kamu secara otomatis menjadi salah satu dari barisan kami. Selanjutnya, pemimpin adalah orang yang menginstruksikan kamu untuk pergi ke ruang Dewa Kuno. Apapun yang kamu lakukan adalah tanggung jawab kami." Petik 2. Hansen ingin mengatakan sesuatu, tetapi Yu Sansin menghentikannya. "Baik, Yu Sansin, jika kamu ingin memikul utangnya, terima serangan dari jariku. Jika kamu bertahan, kamu mungkin hidup. Dan kemudian aku akan mempertimbangkan hutang kita lunas." Dragon One memandang Yu Sansin. "Terima kasih, Tuan Naga. Aku akan berterima kasih selamanya," kata Yu Sansin penuh terima kasih. "Jika kamu selamat dari serangan jariku, barulah kamu bisa mengucapkan terima kasih." Setelah itu, Dragon One mengarahkan jarinya ke dahi Yu Sansin. Jari itu tampak seolah bisa menembus seluruh galaksi. Waktu dan ruang runtuh di sekitarnya, dan segalanya lenyap di sekitar jari itu. Hansen, yang berdiri di belakang Yu Sansin, merasa tubuhnya akan berlubang. Rasanya seperti jari Dragon One bisa mengubah segalanya menjadi debu. Tapi Yu Sansin tetap tidak tergerak. Dia tidak mengangkat tangannya, dan membiarkan Dragon One mengarahkan jari itu ke dahinya. Hansen kaget. Apakah orang itu benar-benar akan mati untukku? Aku tidak bisa menerima bantuan seperti ini. Petik 2. Detik berikutnya, Hansen melihat jari yang bisa menghancurkan dunia diarahkan ke Yu Sansin. Tapi tidak ada aliran listrik yang keluar darinya. Sepertinya jari Dragon One hanya menusuk pria itu, dan begitulah. "Terima kasih telah membiarkan aku hidup," Yu Sansin menunjukkan penghargaan yang sebenarnya sambil membungkuk. Dragon One memandang Yu Sansin tanpa ekspresi. "Tidak heran kaulah yang menerobos Sky Palace. Pembunuh Dewa Yu, yang membawa peti mati darah ke langit luar, aku berjanji padamu bahwa dendam naga dengan Hansen telah dihapus.
Petik 2. Setelah itu, Dragon One kembali ke gerbongnya. 10 binatang itu kembali menariknya, dan akhirnya menghilang. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, kata Hansen cepat. Dia sangat berhutang budi pada pria ini. Yu Sansin melambaikan tangannya dan berkata, kamu mewakili Sky Palace dalam perjalananmu ke ruang Dewa Kuno. Apa yang terjadi di sana bukanlah salahmu. Sky Palace tidak akan membiarkan penyakit apapun menimpa kamu. Kamu pantas mendapatkan Bailut, jadi tidak perlu berterima kasih padaku. Petik 2. Setelah itu, Yu Sansin melambaikan tangannya lagi dan seekor burung layang-layang hitam dan putih terbang turun dari pegunungan. Itu terjadi secara terbalik. Itu mencapai tangannya dan tidak bisa terbang. Karena kamu membawaku ke sini, kamu sebaiknya membawaku kembali, kata Yu Sansin, melangkah ke atas burung layang-layang. Dia berdiri dengan satu kaki, dan burung layang-layang membawanya pergi. Hei, aku masih di sini. Mata Hansen terbuka lebar. Dia menyadari dia masih dikelilingi oleh naga, dan Yu Sansin sekarang telah pergi. Maaf, permisi. Hansen menelan ludah, lalu menerobos masuk ke dalam Xenogenik dan bangsawan naga. Mereka memandang Hansen dengan marah, seolah-olah mereka ingin memakannya, tetapi sekarang tidak ada yang berani menyentuhnya. Hansen berhasil melewati Xenogenik dan bangsawan yang menakutkan, dan untungnya dia memiliki kemauan yang kuat. Markuise biasa akan merasakan kaki mereka gemetar saat mereka lewat. Kamu kuat, kamu punya Yu Sansin untuk menyelamatkanmu. Setelah Hansen berjalan lewat, Sius muncul di sisinya. Dia duduk di atas batu dan berbicara dengannya. Apakah Tuan Yu terkenal? Hansen bertanya. Kamu adalah anggota Sky Palace. Apakah kamu tidak tahu pembunuh dewa Yu Sansin? Sius memandang Hansen dengan heran. Pembunuh dewa, dia tampak seperti pria yang baik. Mengapa dia memiliki gelar seperti itu? Hansen bertanya. Sius menatapnya dengan aneh, dan dia berkata, pembunuh dewa Yu adalah nama aslinya. Yu Sansin sebenarnya adalah apa yang dia namai sendiri. Ada banyak elit di alam semesta ini, tapi hanya ada satu yang berani menyerbu Sky Palace. Petik 2. Dia adalah anggota Sky Palace. Itu tidak masuk akal. Kamu baru saja mengatakan bahwa dia menyerbu, kata Hansen sambil terkekeh. Sius menyadari bahwa Hansen benar-benar tidak tahu apa-apa tentang pria itu, jadi dia menjelaskan, guru Yu Sansin dijebak oleh teman sekolahnya dan dieksekusi karena kejahatan pengkhianatan. Itu adalah kematian yang tidak berarti. Yu Sansin membawa peti mati gurunya kembali ke Sky Palace, tetapi seseorang menghentikannya. Dia marah karena ini, jadi dia menyerbu masuk. Dia mengalahkan 10 tetua, dan dia sampai di Sky Palace begitu jauh sehingga dia bisa bertemu dengan pemimpin. Dia ingin memperbaikinya. Petik 2. Siapapun yang terlibat dalam kematian gurunya dibunuh. Dia membunuh banyak orang di Sky Palace, sendirian. Bahkan peti mati itu sendiri diwarnai merah. Setelah melakukan semua itu, pembunuh Dewa Yu menjadi sangat terkenal. Aku tidak yakin mengapa dia mengubah namanya menjadi Yu Sansin. Petik 2. 2066 Guru, Subscribe Penatua. Untungnya, kamu hanya membunuh Dragon 13. Dia bukan salah satu dari 9 yang bergengsi. Kematiannya tidak penting, jadi dendamnya tidak akan terlalu dalam. Sekarang Yu Sansin telah menjadi perantara atas nama kamu, naga seharusnya tidak mengganggu kamu lagi. Apakah kamu pikir kamu bisa menghapus mantra pada aku sekarang? Sius sebenarnya datang ke Hansen untuk menghapus mantranya. Kita masih di wilayah milik naga. Mari kita tunggu sampai aku keluar dulu. Hansen kembali berjalan. Naga tidak akan berubah pikiran. Sekarang setelah mereka memaafkan kamu dan berjanji kepada Yu Sansin, mereka tidak akan menarik kembali kata-kata mereka. Wilayah naga sekarang menjadi tempat teraman untukmu. Mereka tidak akan berani membiarkanmu mati di sini. Sulit untuk mengatakan apa yang mungkin terjadi setelah kamu pergi. Jika sesuatu terjadi padamu di luar sana, siapapun yang membunuhmu bahkan mungkin tidak memiliki hubungan apapun dengan naga. Sius memutar matanya. Jadi, maksudmu aku harus tinggal di tanah naga? Hansen mengangkat bibirnya. Tidak perlu. Yu Sansin membantumu, dan dia mewakili Sky Palace. Sebelum ada yang berpikir untuk menyerang kamu, mereka harus mempertimbangkan konsekuensinya. Dan tidak ada yang mau memicu kemarahan Sky Palace. Kecuali jika ada seseorang yang sangat termotivasi oleh balas dendam, tidak ada individu yang akan berusaha membunuh kamu. Setidaknya tidak segera, sementara semuanya belum mendidih, kata Sius. Hansen memandang Sius. Yu Sansin membunuh begitu banyak siswa Sky Palace.
Mengapa dia diizinkan untuk tetap di sana? Petik 2. Sius ragu-ragu sebelum berbicara. Itu rumit, dan ini bukan sesuatu yang Sky suka bicarakan dengan orang luar. Aku tahu bahwa gurunya cukup kuat untuk dianggap sebagai penatua. Dia dijebak, lalu dia meninggal. Kemudian, ingatannya ternoda dengan kejahatan pengkhianatan. Tapi tidak ada yang menyangka Yu Sanxin akan bereaksi dengan cara yang gila. Mereka akan mengusirnya dari Sky Palace, tetapi Yu Sanxin membawa peti mati itu kembali dan mulai membunuh orang. Segalanya akhirnya tenang setelah dia mencapai pemimpin. Siapapun yang terlibat dalam konspirasi, seperti para tetua dan pelajar, dibunuh oleh Yu Sanxin. Petik 2. Alasan Yu Sanxin diizinkan tinggal di Sky Palace ada hubungannya dengan itu. Dia tidak bisa mendapatkan kursi seorang penatua. Dia memiliki sebuah pulau di Sky Palace, tapi tidak ada yang tahu apa pekerjaannya, kata Sius, lalu menatap Hansen. Hanya itu yang aku tahu. Dan itu semua hanya desas-desus. Orang luar tidak banyak diberitahu tentang apa yang terjadi di sana. Petik 2. Hansen mengangguk. Yu Sanxin datang untuk menyelamatkannya, dan apakah itu perintah dari Sky Palace atau sesuatu yang dilakukan pria itu atas kemauannya sendiri, itu tidak masalah. Hansen sekarang berhutang banyak padanya. Tetapi pria seperti dia mungkin tidak akan pernah membutuhkan bantuan. Mereka berjalan ke pelabuhan antariksa, dan ketika mereka mencapainya, dia masih belum menghapus mantra yang ditempatkan pada Sius. Ketika mereka tiba, semua kapal menolak menerima Hansen sebagai penumpang. Para penjaga bahkan mengejeknya, memberitahu Hansen untuk terbang kembali ke Sky Palace, dan bahwa dia tidak perlu mengambil kapal mereka. Namun, Hansen tidak marah. Dia menatap Sius. Sius, kamu punya kapal sendiri, bukan? Kamu bisa membawaku. Petik 2. Sius tidak punya pilihan selain membawanya sendiri. Mereka kembali ke Sky Palace. Tidak ada bahaya di sepanjang jalan, dan Sius berhasil membawa Hansen kembali ke Sky Palace. Tanpa undangan dari Sky Palace, ini sejauh yang aku bisa. Bisakah kamu menghapus mantranya sekarang? Sius dengan sabar bertanya pada Hansen. Hansen tersenyum dan berkata, kamu juga memiliki mantra untukku. Untuk apa terburu-buru? Petik 2. Aku tidak bermalas-malasan sepertimu, tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan. Aku memiliki bisnis yang harus dilakukan, kata Sius singkat. Setelah semua waktu dan perjalanan itu, kesabarannya dengan Hansen semakin membara. Dia hanya ingin terbebas dari mantra dan menjauh dari Hansen sebisa mungkin. Hansen menyentuh bekas gigitan di lehernya, bekas gigitan yang ditinggalkannya. Bekas gigitannya belum hilang, jadi itu jelas bukan kekuatan biasa. Aku berpikir bahwa kita telah melalui banyak hal. Dan hanya Tuhan yang tahu kapan jalan kita akan bertemu lagi. Ayo simpan oleh-oleh untuk saling mengingatkan waktu kita bersama. Lain kali aku melihat tanda ini, aku akan memikirkan kamu. Kamu juga harus menghargai souvenir yang kuberikan padamu. Setelah itu, Hansen terbang kembali ke Sky Palace. Hansen, kamu asteris sesole. Sius marah, tapi Hansen sudah ada di Sky Palace. Dia tidak bisa masuk ke dalam tanpa izin. Sius tidak punya pilihan selain kembali ke Ghana. Dia ingin menjalankan beberapa tes dan mencari tahu apa yang telah dilakukan Hansen pada tubuhnya. Jika aku bisa mematahkan mantraku, aku akan membuatmu mati. Kemudian, kamu benar-benar bisa melihat kekuatan ciuman Ghana, pikir Sius marah. Tapi Hansen sangat menakutkan. Sius tidak berani memicu ciuman Ghana, kalau mereka berdua akhirnya saling menyakiti. Tubuh Dewa Super Hansen bisa menghapus semua mantra, jadi dia tidak takut dengan ciuman Ghana. Faktanya, dia ingin melihat seberapa kuatnya itu. Kembali ke Sky Palace, Hansen disambut kembali oleh para siswa. Semua orang telah mendengar bahwa dia telah membunuh Sharon dan Dragon 13 dan petualangannya di Return Ruin Sea. Bagi iblis dan naga, ini adalah penghinaan besar. Tapi bagi Sky Palace, itu adalah hal yang membanggakan. Hansen menyerahkan permulaan Dewa Kuno Perak dan gen Xenogenik dari ruang Dewa Kuno. Dia mendapat izin untuk mengunjungi rumah suci dan mengumpulkan gen Xenogenik. Hansen tidak berencana mempelajari seni Geno baru. Yang dia ingin lakukan hanyalah naik level, jadi dia tidak pergi. Selain hadiah itu, Hansen dianugerahi gelar guru. Dia bisa menikmati banyak manfaat sekarang. Beberapa tempat yang tadinya tidak terbuka untuk siswa kini dapat diakses dengan bebas olehnya. Misalnya, Hansen sebelumnya terpaksa berburu di Gua Suanyuan. Tapi dengan gelar guru, dia bisa pergi ke Pulau Rare Beast.
Ada banyak xenogenik di sana, dan itu adalah tempat yang jauh lebih baik daripada Gua Suanyuan. Ada lebih banyak manfaat juga, tetapi guru memiliki tanggung jawabnya sendiri. Setiap tahun, dia harus mengajar seni Geno kepada siswa selama 10 hari. Dia bisa mengajar apapun yang dia inginkan, tapi tidak seperti Under the Sky. Itu dibatasi oleh level, jadi dia tidak bisa mengajarkan itu. Tidak banyak orang luar yang bisa mendapatkan gelar guru, tetapi orang-orang Sky Palace tidak bermasalah dengan promosi Hansen. Mereka sangat senang mendengar apa yang akan dia katakan kepada mereka. Bagaimanapun, Hansen telah membunuh Sharon, yang sekuat lone bambu. Para siswa tertarik dengan seni Genonya. Dan kisah pertempuran Hansen sangat luar biasa. Semua siswa percaya dia pantas mendapatkan gelar itu. Setiap tahun, guru harus mengajar selama 10 hari. Tetapi beberapa guru yang sibuk tidak punya waktu, sehingga mereka diizinkan untuk menumpuk persyaratan mengajar mereka hingga 10 tahun. Karena itu, Hansen tidak terburu-buru. Pousan Federkren dan saudara perempuan Yun bertemu dengan Hansen. Mereka pergi berlatih di gedung White Jade. Hansen berencana untuk memeriksa bangunan di belakangnya, berharap jade air di sana akan membawa jade skinnya ke kelas Marquise. Dalam pertempuran, jade skin jauh lebih berguna daripada sutra darah pulsa. 2067 Jade Spiri. Hansen pergi ke White Jade Jing dengan Pousan Federkren dan yang lainnya. Ketika mereka melewati lantai pertama, mereka melihat banyak siswa yang menjaga dinding batu giok. Di dinding giok ada lukisan binatang giok. Beberapa siswa Sky berjaga di depan mereka masing-masing. Pousan Federkren menjelaskan, ketika Jing giok putih terbuka, lukisan binatang giok itu akan muncul sebagai roh. Jika kamu mampu menekannya, kamu bisa mendapatkan bola roh giok untuk diri kamu sendiri. Ini berguna untuk mengumpulkan keterampilan roh. Petik 2. Yun Susan tersenyum dan berkata, gedung White Jade yang kedua memiliki 7 lantai. Semakin tinggi lantai, semakin kuat roh gioknya. Dan juga, bola roh giok memberikan hasil yang lebih baik. Orang-orang kelas R biasanya berburu di lantai 4 atau di bawah. Seseorang sepertimu, sebagai seorang Marquise, pasti bisa berburu roh giok 3 lantai lebih tinggi. Petik 2. Ketika aku berada di ruang Dewa Kuno dan Return Ruinsi, ada keadaan khusus yang memungkinkan aku untuk melawan Marquise. Aku biasanya tidak memiliki kekuatan seperti itu. Mari kita uji keberanian aku di lantai 4 dulu. Sampai Hansen mengetahui apa itu roh batu giok, dia tidak ingin bermain cepat, lepas, dan berisiko. Ketiganya mencapai lantai 4. Tidak banyak siswa di sana. Berbeda dengan 3 lantai sebelumnya, yang dijaga banyak orang, sebagian besar lukisan di sini dibiarkan begitu saja. Yun Sui menunjuk ke lukisan roh giok. Ada banyak roh giok yang berbeda. Masing-masing memiliki kemampuan yang berbeda, dan mereka dapat naik level secara berbeda. Seperti Jade Tiger ini, misalnya. Jika kamu mendapatkan bola roh gioknya, kamu dapat memperkuat vitalitas kamu sendiri. Burung roh giok ini bagus untuk meningkatkan kecepatan seseorang. Kamu harus memilih roh giok yang selaras dengan jalur pengembangan diri manapun yang paling ingin kamu fokuskan. Ini akan sangat bagus untukmu saat mengumpulkan roh. Petik 2. Aku mengerti. Hansen menganggap konsep itu menarik, dan dia mulai memeriksa roh giok. Matanya berhenti pada gambar peri terbang. Dia dengan penasaran bertanya, roh giok peri. Jenis apakah itu? Roh giok itu berarti keseimbangan. Itu tidak unggul dalam satu departemen secara khusus, dan sebaliknya meningkatkan sedikit untuk semuanya, kata Yun Sui. Aku mengerti. Kalau begitu, aku memilihnya. Hansen tidak memiliki pendapat yang kuat, dan dia hanya berpikir peri giok tampak cantik. Hansen duduk di depan lukisan peri giok. Itu berarti itu adalah roh yang dia pilih, jika siswa lain memutuskan untuk melawannya. White Jade Jing belum terbuka. Pousan Federkren dan yang lainnya masing-masing memilih lukisan roh giok. Yun Sui memilih lukisan yang menggambarkan sejenis burung roh. Itu di sebelah Hansen. Tidak lama kemudian, White Jade Jing terbuka. Semburan udara giok yang tebal mengalir keluar dari dinding giok. Dibandingkan dengan jade air gedung White Jade yang pertama, ini jauh lebih intens. Menyerapnya akan membuat segalanya lebih rumit, jadi tidak semuanya cocok untuk latihan sederhana. Di dalam jade air, roh giok menjadi aktif. Mereka turun dari dinding sebagai makhluk giok setengah transparan. Anehnya, hanya roh giok yang memiliki siswa yang menjaga mereka yang keluar. Lukisan-lukisan tanpa ada yang melindungi mereka tidak bergeming sama sekali.
Hansen melihat roh giok di depannya, dan dia memperhatikan betapa elegannya itu. Pakaiannya sangat ringan. Tubuh setengah transparan itu benar-benar terlihat seperti peri yang telah datang ke bumi. Roh peri giok mulai terbang beberapa saat sebelum datang ke Hansen. Hansen melemparkan jadeskinnya dan duduk di tempatnya tanpa bergerak. Membunuh roh giok adalah proses yang berbeda dari membunuh xenogenik. Roh jade adalah inti dari jade air itu sendiri, dan kekuatannya membentuk mereka. Kamu bisa menyerangnya, tetapi kamu tidak bisa langsung membunuhnya. Membunuh roh giok melibatkan memungkinkan mereka untuk memiliki kamu. Ketika mereka melakukan ini, kamu akan mencoba untuk merebut kembali kendali dengan kekuatan-kekuatan dan kemauan kamu sendiri. Jika kamu bisa menyalip dan memurnikan roh, itu akan menjadi bola roh giok. Roh peri giok langsung masuk ke tubuh Hansen. Kehadirannya seperti kabut tebal yang masuk ke dirinya. Hansen tiba-tiba merasakan hawa dingin melewatinya. Kekuatan dingin mengalir melalui setiap selnya, seolah membekukannya. Hansen dengan cepat melemparkan jadeskin untuk menghaluskan udara es yang ada di dalam dirinya. Hansen hanya menggunakan satu siklus jadeskin. Dia merasakan pembuluh darahnya menggigil dan otot-ototnya menjerit, saat ekstrak kebahagiaan murni ini mulai keluar dari selnya. Kemudian, perasaan dingin itu lenyap. Setelah itu, seluruh tubuh Hansen bergidik. Roh peri giok keluar dari tubuhnya. Itu tidak kembali ke lukisan. Itu menjadi batu giok setengah transparan yang berukuran sama dengan thumbnail. Itu melayang tepat di depan Hansen. Hansen mengambil batu itu, dan dia memperhatikan adanya udara peri giok di sekitarnya. Itu pasti adalah roh giok yang telah menjadi roh peri giok. Hansen menelan bola roh giok, lalu dia melemparkan jadeskin lagi. Dia merasakan kehangatan di perutnya yang kemudian mengalir ke seluruh anggota tubuhnya. Hansen merasa sangat nyaman. Setiap bagian tubuhnya menjadi hangat, seperti sedang mandi di mata air yang indah dengan semua pori-porinya bebas dan terbuka. Selnya juga sangat aktif. Kekuatan bola roh giok diserap sepenuh hati oleh Hansen. Dia mencoba untuk menciptakan cahaya dewa, dan dia melihat kekuatan baru yang mendasari di jadeskin. Dia tidak tahu apa itu. White Jadejing masih terbuka, dan Tousan Feathercrane dan Yun bersaudara masih melawan roh giok mereka sendiri. Mereka duduk di tempatnya, hampir seperti membeku. Yun Sui hanya menjadi Earl untuk waktu yang singkat. Melawan roh giok di lantai 4 akan sangat sulit baginya. Wajahnya pucat, seolah-olah dia terjebak dalam es. Hansen menggunakan jadeskin untuk memancarkan cahaya dewa padanya. Dia ingin membantunya menekan kekuatan yang dia lawan. Dewa jadeskin masuk ke tubuh Yun Sui. Dan setelah itu, dia terlihat jauh lebih baik. Tidak lama kemudian, seekor burung roh giok keluar darinya. Itu kemudian berubah menjadi bola roh giok. Yun Sui membuka matanya dan mengambil bola roh giok. Dia membungkuk kepada Hansen dan berkata, "Terima kasih atas bantuan kamu dalam memurnikan roh giok." "Kamu dan aku tidak harus bersikap sopan," kata Hansen dengan santai. Kata-kata itu tidak berarti apa-apa baginya, itu hanya cara untuk mengatakan bahwa dia ramah. Tapi Yun Sui tersipu, menundukkan kepalanya, dan tidak berkata apa-apa lagi. Setelah beberapa saat, Tousan Feathercrane dan Yun Susang berhasil menekan roh giok mereka sendiri. Mereka mengambil bola roh giok mereka, dan setelah membuka mata, mereka terkejut melihat Hansen dan Yun Sui terlibat dalam percakapan. Mereka mengira Hansen lebih cepat dari mereka dalam menekan roh giok, tetapi kecepatan Yun Sui mengejutkan. Yun Sui memberitahu mereka bahwa Hansen telah membantunya. Tousan Feathercrane dan Yun Susang terkejut dengan ini. Biasanya, jika orang luar ikut campur dengan proses penindasan orang lain, roh giok mungkin pecah dan tidak memberikan bola roh giok. Kamu dapat membantu orang lain tanpa membuat roh giok pecah. Itu aneh. 2068 memurnikan roh giok dari lantai ke-7. Aku pikir itu hanya kebetulan, kata Hansen sambil mengangkat bahu. Tousan Feathercrane tidak percaya pada kebetulan, tetapi hal-hal ini sering terjadi di sekitar Hansen. Dia sudah terbiasa dengan itu. Aku pikir aku akan naik dan melihat ke lantai lain. Hansen memberi isyarat kepada Tousan Feathercrane dan yang lainnya, lalu menuju ke lantai 5. Di lantai 5, hanya ada siswa Marquise. Jade Spirits juga bekerja untuk kelas Marquise. Dan banyak orang dari kelas Marquise sering mengunjungi lantai ini untuk membunuh Jade Spirit. Ada beberapa siswa Marquise di depan setiap Jade Spirit. Ketika roh giok muncul, tidak ada yang akan berlari ke depan. Itu semua tergantung pada siapa yang roh giok pilih.
Mencuri dilarang di gedung White Jade. Inilah mengapa Sky Palace harus mengontrol jumlah orang yang bisa memasuki White Jade Jing. Sumber daya terbatas, dan sudah terlalu banyak siswa yang membutuhkan apa yang tersedia. Tanpa jeda, Hansen langsung pergi ke lantai 6. Ada banyak Sky di sana, dan setiap gambar memiliki 2 atau 3 siswa Marquise sebelumnya. Di lantai 7, ada lebih sedikit orang. Hanya ada 5 atau 6 Marquise. Hansen tahu salah satunya, dan itu Lone Bambu yang naik level ke Marquise selama ujian. Lone Bambu melihat Hansen dan melambai padanya. Dia ingin bertemu dengannya. Hansen tidak mengira Lone Bambu ingin berbicara, jadi dia menghampirinya dengan terkejut. Apakah kamu punya waktu setelah selesai di White Jade Jing? Lone Bambu bertanya. Aku seharusnya. Apa yang kamu butuhkan? Hansen memandang Lone Bambu dengan kebingungan. Apakah kamu tertarik untuk pergi ke Rainbow Cloud Peak untuk berburu binatang awan? Lone Bambu segera turun ke paku payung kuningan. Aku tertarik untuk berburu Xenogenik, tetapi jika kita pergi bersama, Xenogenik tidak akan memiliki kesempatan. Hansen tertawa. Lone Bambu tersenyum dan berkata, Cloud Beast telah berada di Rainbow Cloud Peak selama jutaan tahun. Sampai saat ini belum ada yang bisa menangkapnya. Aku ingin menjinakkannya menjadi tunggangan. Kamu bisa datang, jika kamu tertarik. Siapapun yang mengklaimnya, memilikinya. Petik 2. Tidak mungkin. Jika sebanyak itu elit Sky Palace gagal menangkapnya, menurut kamu bagaimana kami bisa? Hansen memikirkan Yu Sanxin. Dia tidak percaya ada Xenogenik di luar sana yang tidak bisa ditangani manusia. Jika memang ada sesuatu di luar kekuatan pria itu, Hansen tidak berpikir dia memiliki kesempatan. Sumber daya Sky Palace harus dilindungi, dan karena itu, hanya guru Marquise yang dapat memasuki Rainbow Cloud Peak. Aturan tersebut dimaksudkan untuk mencegah Duke atau King dari hanya memasuki dan membunuh semua Xenogenik di sana. Selama bertahun-tahun ini, tidak ada yang bisa membunuh Cloud Beast, kata Lone Bambu dengan santai. Itu berarti Cloud Beast beruntung. Jika kita berdua pergi, itu akan berakhir dengan memanggil kita ayah. Hansen tertawa. Aku tidak tahu apakah dia akan memanggilku ayah, tapi aku yakin dia akan berlutut. Lone Bambu berkata dengan serius. Baik, Hansen mengangguk. Dia meminta Lone Bambu untuk beberapa informasi lebih lanjut tentang Cloud Beast, dan setelah mendengar semuanya, dia pikir Cloud Beast terdengar mirip dengan Cloud Beast yang Hansen lihat di tempat suci. Hansen memiliki banyak binatang awan kecil sebelumnya, dan dia selalu menginginkan jiwa binatang dari binatang awan kecil kelas super. Sayang sekali dia tidak pernah berhasil mendapatkannya. Aku ingin tahu apakah Cloud Beast ini bisa menjatuhkanku jiwa binatang buas. Meski begitu, itu pasti akan terlihat berbeda dari jiwa binatang buas yang aku dapatkan di tempat suci, pikir Hansen. Hansen melihat sekeliling lantai 7. Banyak lukisan tidak memiliki siapa-siapa di depannya. Hansen memilih gambar peri giok dan kemudian duduk. Hansen menunggu sampai jade air keluar dan roh peri giok terbang turun dari dinding. Sama seperti di lantai 4, itu memasuki tubuh Hansen seolah-olah ingin merasukinya. Itu ada di dalam tubuh Hansen. Hansen merasa kedinginan. Yang ini jauh lebih kuat dari roh di lantai 4. Jika Hansen tidak memiliki jade skinnya, dia tahu dia tidak akan tahan dengan apa yang sekarang terpaksa dia tanggung. Hansen menjalankan jade skinnya seperti orang gila, dan sel-selnya terasa seperti sedang mengalami ledakan individu. Ketika udara dingin ditekan oleh jade skin, roh peri giok muncul kembali dari tubuhnya. Itu berubah menjadi orb roh peri giok tepat di depannya. Hansen meraih bola tapi tidak menyempurnakannya. Dia berjalan ke lukisan jade fairy spirit lainnya, dan ketika dia berada di depannya, roh peri jade yang lain keluar. Itu masuk ke tubuh Hansen. Hansen memperbaiki roh peri giok lainnya saat jade air masih aktif. Sementara itu, siswa lain masih berusaha menyempurnakannya terlebih dahulu. Belum ada yang melakukannya. Jade skin sangat membantu di White Jade Jing. Jade skin aku hanyalah kelas Earl, dan meskipun demikian, aku dapat menyempurnakan jade spirit ini dengan mudah. Jika aku naik level ke kelas Marquise, aku bisa mendapatkan banyak uang untuk diri aku sendiri. Hansen merasa sombong saat dia berjalan ke lukisan jade spirit lainnya. Karena tidak ada lagi lukisan jade fairy spirit, Hansen harus memilih White Jade Tiger untuk duduk di depannya. Mengaum, raungan harimau mengguncang jiwanya, dan itu hampir membuatnya batuk darah. Hansen berpikir itu akan mudah disempurnakan seperti jade fairy spirits,
Tapi dia tidak berharap itu akan membuat darahnya kacau balau. Untungnya, Hansen memiliki kemauan yang kuat. Dia tidak panik. Dia berkonsentrasi dan mengembalikan darahnya ke pembuluh darahnya. Kemudian, dia menggunakan semua kekuatan yang dia bisa untuk memperbaiki macan giok putih. Itu adalah roh yang dihasilkan oleh jade air, namun Hansen merasa sulit untuk dimurnikan. Itu tidak semudah jade fairy spirits. White Jade Tiger terus mengaum di depannya, dan itu membuat kepalanya berdengung. Dia hampir mengira hidungnya mulai berdarah. Ketika Hansen akhirnya menekan White Jade Tiger, dia membuka matanya dan jade air hilang. Para siswa juga pergi, hanya Lone Bambu yang tersisa, menunggunya. White Jade Tiger telah menjadi orb roh harimau giok. Setelah Hansen menyimpannya, dia bertanya pada Lone Bambu, jam berapa sekarang? The White Jade Jing ditutup 5 jam yang lalu, jawab Lone Bambu. Hansen kaget, butuh waktu kurang dari setengah jam untuk menekan 2 jade fairy spirit. Tapi dia telah menghabiskan 7 jam untuk melakukan satu-satunya White Jade Tiger. Tapi jade air harimau giok putih kurang dari roh peri giok. Itu berarti roh peri giok lebih selaras dengan jade skinnya. Itulah mengapa mereka begitu mudah dimurnikan. Macan giok putih dan jade skin tidak cocok bersama, dan itulah mengapa hal itu sangat sulit. 2069 Puncak Awan Pelangi. Mereka berdua adalah roh yang dijaga oleh jade air. Namun, ada banyak perbedaan di antara mereka. Aku perlu mendapatkan lebih banyak jade fairy spirit orb untuk menaikkan level jade skin aku. Mungkin hasilnya akan mengejutkanku, pikir Hansen dalam hati. Hansen masih pergi dengan Lone Bambu untuk melakukan perjalanan ke Rainbow Cloud Peak. Dalam perjalanan, Hansen mencoba memperbaiki orb jade tiger spirit. Itu sangat sulit baginya, dan setelah menggunakannya, dia merasa seolah-olah dia telah didorong ke dalam gua es. Dia membutuhkan banyak usaha untuk menyempurnakan bola itu sepenuhnya. Setelah menelan bola jade spirit tiger, hasilnya sama seperti jika dia telah menyempurnakan bola jade fairy spirit, kecuali bahwa bola harimau memberinya lebih banyak energi. Fairy orb membuat dewa jade skin Hansen menjadi lebih kuat. Bola jade tiger spirit tidak memberinya perasaan itu. Rainbow Cloud Peak adalah sebuah pulau yang dibangun dari awan. Awan itu sendiri padat, dan gunung serta hutan semuanya awan juga. Ada banyak makhluk di sana yang terbuat dari awan juga. Pergi ke sana seperti memasuki tanah marshmallow. Sepertinya ada banyak binatang awan di sini. Yang mana yang kamu bicarakan? Hansen melihat banyak makhluk yang terbuat dari awan, dan dia memperhatikan bagaimana mereka semua tampak cukup jinak. Saudara Lone Bambu dan Hansen, apakah kalian berdua di sini untuk berburu binatang awan juga? Sebelum Lone Bambu menjawab Hansen, seorang siswa dari Sky Palace berlari ke arah mereka. Lone Bambu tidak menanggapi, dan Hansen tahu dia tidak tahu siapa orang ini. Aku belum lama di sini, jadi aku tidak kenal banyak orang. Kamu siapa? Hansen bertanya atas nama Lone Bambu. Pria itu bukan dari Sky. Dia memiliki kepala harimau putih, dan baju besi yang dia kenakan terbuat dari bulu. Dia tampak seperti salah satu tego, tapi itu bukan yang dia temui sebelumnya. Tetapi jika dia sampai pada puncak ini, dia pasti seorang guru Marquise. Bahkan jika dia bukan salah satu dari Sky, dia pasti orang yang terkenal. Pria itu menjawab, nama aku White Real. Dapat dimengerti jika kamu tidak mengenal aku, karena aku telah bekerja di Sky Path Garden. Aku jarang pergi. Petik 2. Kamu adalah Brother White. Ketika Hansen mendengar pria itu bekerja di Sky Path Garden, dia terkejut. Sky Path Garden sangat dibatasi. Bahkan sebagian besar siswa langit ditolak masuk. Dan pria ini adalah orang luar, yang terpenting. Hansen tahu bahwa Sky Path Garden menawarkan penelitian teknologi tingkat tertinggi. Banyak seni geno dimodifikasi di sana, dan di sanalah mereka mengembangkan harta karun. Pekerjaan tersebut sebagian besar dilakukan oleh siswa Sky Path Garden. Real White terlihat sangat kuat dan ramping, tetapi dia benar-benar bekerja di bidang yang membutuhkan ketabahan mental. Hansen diingatkan bahwa kamu tidak boleh menilai buku dari sampulnya. White Real memandang Hansen. Kakak Han, aku mengagumimu. Modifikasi Under the Sky kamu menjadi klasik instan di Sky Path Garden. Itu dimasukkan ke dalam buku teks. Orang jenius sepertimu akan sia-sia jika mereka tidak dibawa ke tempat seperti Sky Path Garden. Petik 2. Itu terlalu berlebihan untukku, dan aku hanya beruntung dalam modifikasi aku. Aku tidak berpikir aku bisa melakukannya lagi, jika harus, jawab Hansen.
Dan dia tidak hanya bersikap rendah hati. Jika Under the Sky bukanlah keahlian yang sudah dia kuasai, maka dia tidak akan pernah bisa melakukan apa yang dia lakukan dengan sempurna. Tidak, kamu cerdas. Kamu tidak perlu begitu rendah hati. Sebenarnya, aku selalu memiliki pertanyaan yang ingin aku tanyakan kepada kamu, tetapi kita tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu sebelum hari ini. Hari ini, dalam pertemuan ini, Tuhan memberi aku kesempatan ini. Inilah cara aku mendorong diri aku sendiri, karena aku harap kamu dapat membantu aku. Setelah itu, White Real membungkuk ke Hansen. Hansen bisa melihat betapa tulusnya pria itu, dan dia tahu bahwa menolak akan membuatnya merasa bersalah. Kamu bisa bertanya padaku apapun yang kamu suka, dan kita bisa mendiskusikannya. Tapi aku benar-benar cukup rata-rata, dan aku khawatir aku mungkin tidak dapat membantu kamu, kata Hansen. White Real sangat senang mendengar penerimaan Hansen, dan dia akhirnya mengabaikan apa yang dikatakan Hansen kepadanya. Dia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan informasi Hansen tentang seni Geno. Dia kemudian mulai bersemangat menjelaskannya dengan lebih detail. Seni Geno itu rumit, dan butuh waktu lama bagi White Real untuk menjelaskannya. Hansen memandang Lone Bambu. Lone Bambu duduk dan berkata, waktu tidak masalah bagiku. Petik 2. Jadi Hansen mengalihkan perhatiannya kembali ke White Real dan mendengarkan. Dia dengan cepat memahami masalah yang dihadapi peneliti itu. White Real sedang mempelajari seni Geno yang disebut Eko. Awalnya terdengar tidak berguna, namun, setelah Hansen mengetahui tujuan di balik nama Eko, dia terkejut dengan apa yang dilakukannya. Eko bukanlah seni Geno yang menggunakan kekuatan sonik untuk navigasi, seperti yang dilakukan kelelawar. Itu adalah seni pertempuran Geno yang menggunakan kekuatan sonik untuk menyerang. Kekuatan sonik terus ditumpuk untuk memberikan pukulan dengan kekuatan yang terus meningkat, meningkatkan durasi dan kekuatan serangan. Ide di baliknya terdengar bagus, tetapi menumpuk kekuatan sonik itu sulit. Lagi pula, ketika kamu menyerang musuh, kamu tidak akan selalu berada di area tertutup seperti gudang. Seni Geno seperti itu membutuhkan lingkungan yang tertutup, yang membuat mereka sulit digunakan dalam skenario dunia nyata. White Real sebagian besar berhasil dengan itu. Dalam lingkungan tertentu yang sesuai, dia dapat meningkatkan output daya dan durasi kekuatan sonik. Dia tidak bisa membawa gudang di sakunya untuk bertarung. Jika dia perlu mengurung lawan di medan pertempuran tertentu sebelum bertarung, seni Geno tidak akan bisa diandalkan. White Real telah meneliti hal ini untuk waktu yang lama, dan dia tidak dapat menemukan cara untuk membuat Eko efektif setiap saat. Hansen berpikir sejenak, dan dia mendapati dirinya bingung juga. Eko memiliki cacat sekuat batu, dan itu adalah sesuatu yang sulit untuk dimodifikasi. Ikan hanya bisa berenang di air, dan burung hanya bisa terbang di udara. Eko membutuhkan lingkungan khusus agar dapat digunakan secara efektif, dan terlalu banyak mengubah hal-hal akan mengakibatkan Eko tidak menjadi Eko lagi. Brother White, aku rasa aku tidak akan dapat membantu kamu. Jika kamu ingin Eko digunakan dalam pertarungan nyata, Eko harus digunakan di lingkungan tertutup. Kecuali jika kamu memiliki bel besar untuk menjebak musuh kamu, aku rasa tidak ada cara lain untuk memanfaatkan ini, Hansen dengan rasa bersalah mengakuinya. Ketika White Real mendengar ini, matanya bersinar. Tunggu, apa yang kamu katakan sangat masuk akal. Aku hanya perlu bel besar untuk mengurung musuh. Dengan begitu, masalah lingkungan tidak akan menjadi perhatian. Dengan bel ke kandang Eko, kekuatan sonik akan memantul di dalamnya. Itu akan terus menyerang. Petik 2. Real White terus berbicara, membingungkan Hansen. Meskipun Hansen telah belajar bagaimana memodifikasi seni Geno, metodenya sangat berbeda dari White Real. Apakah setiap orang dari keluarga kulit putih memodifikasi seni Geno? Hansen bertanya-tanya. Dia teringat kembali pada guru lamanya Bai Yishan juga. Dia merasa tidak enak. White Real pergi dengan semangat. Hansen tidak berpikir menggunakan bel adalah ide yang bagus. Siapa yang cukup bodoh untuk membiarkan diri mereka terperangkap di dalam lonceng? Seseorang yang sebodoh itu tidak perlu dibunuh dengan Eko. 2070 Red Cloud Beast, subscribe Penatua. Setelah White Real pergi, Hansen dan Lone Bambu terus berjalan ke Rainbow Cloud Peak. Ini adalah titik tertinggi dari Rainbow Cloud Peak. Binatang awan itu adalah pemandangan yang langka. Lone Bambu duduk di atas Rainbow Cloud Peak. Hansen duduk di sebelah Lone Bambu di atas awan mewah. Dia melihat ke awan di bawahnya. Seekor binatang awan putih yang tampak seperti unicorn sedang berlarian di awan di bawah mereka.
Ada juga binatang awan pelangi seperti burung phoenix terbang di udara. Hansen tidak tahu Cloud Beast mana yang ingin ditangkap Lone Bambu. Saat kamu melihatnya, kamu akan mengetahuinya, kata Lone Bambu. Tidak bisakah kamu pergi ke sarangnya? Hansen bertanya. Cloud Beast ini tidak memiliki rumah, karena ia terus mengembara. Dan terlalu cepat untuk lari ke bawah. Bahkan Duke mungkin tidak bisa mengejarnya. Itulah mengapa kita harus menunggu. Lone Bambu menempatkan dirinya dengan nyaman dan meletakkan pedang gioknya di pangkuannya. Pedang giok itu penting bagimu. Hansen penasaran mengapa Lone Bambu masih menggunakan pedang giok yang dibuat hanya untuk latihan. Dia bisa saja menggunakan pedang apapun yang dia inginkan, bahkan pedang kelas 1. Lone Bambu tidak menjawab, dan dia melihat ke lautan awan di depan mereka. Hansen melepaskan topik pembicaraan. Tetapi ketika dia mengira percakapan itu selesai, Lone Bambu berbicara. Apakah kamu percaya ada dewa sejati yang memimpin dunia ini? Itu tergantung pada bagaimana kamu mendefinisikan apa itu dewa yang sebenarnya. Beberapa orang menganggap elit yang didewakan sebagai dewa, kata Hansen. Bukan seperti itu. Aku berbicara tentang dewa yang dapat mengabulkan keinginan orang, kata Lone Bambu. Hansen kaget. Dewa seperti itu, dari apa yang Hansen pelajari, hanyalah berita buruk. Dari dewa yang ditemui oleh tim ketujuh hingga dewa langit di planet Eclipse, mereka benar-benar bajingan. Apakah Lone Bambu membuat permintaan dengan dewa? Hansen memandang Lone Bambu sebentar sebelum berbicara. Dia berkata, mungkin, tapi aku tidak suka dewa semacam itu. Petik 2. Mengapa? Lone Bambu bertanya dengan mengalihkan pandangannya. Aku pernah memiliki teman yang membuat permohonan kepada dewa seperti yang kamu bicarakan. Setiap cerita mereka berakhir dengan buruk. Hansen menjawab pertanyaan itu dengan sederhana, tetapi dia tidak menjelaskan secara spesifik. Lone Bambu memandang Hansen sebentar, lalu dia kembali ke awan. Dengan sangat pelan, dia berkata, adikku membuat permohonan kepada dewa seperti itu. Ketika Hansen mendengar ini, dia tidak bisa mempercayai telinganya. Karena terkejut, dia berkata, apa? Adikmu membuat permintaan kepada dewa. Siapa dewa itu? Dan apa yang terjadi? Petik 2. Lone Bambu melihat ke awan dan dengan tenang menjawab, sesuatu yang buruk terjadi padaku ketika aku masih muda. Teman-teman menjual aku, dan aku ditinggalkan oleh kekasih aku. Aku menjadi orang yang tidak berguna. Adik aku berdoa agar aku bisa bangkit dan sehat kembali. Aku tidak tahu kepada dewa mana dia berdoa, tetapi aku melihatnya mengambil saudara perempuan aku. Dan kemudian, aku dihukum oleh mimpi buruk. Petik 2. Kamu melihatnya. Dia terlihat seperti apa? Hansen segera bertanya. Aku tidak bisa melihat wajah pria itu. Dia mencengkeram lengan adikku dan menariknya ke dalam kegelapan. Aku mencoba untuk mengikuti, tetapi aku gagal. Adik aku diseret ke kegelapan. Dia sangat ketakutan, dan dia terus meneriakkan sesuatu, tapi aku tidak bisa mendengar apa yang dia katakan. Aku dapat melihat bahwa dia menyuruh aku untuk menyelamatkannya, tetapi aku tidak berguna dan aku tidak dapat melakukan apa-apa. Yang bisa aku lakukan hanyalah melihat apa yang terjadi. Petik 2. Lone Bambu berhenti. Ketika dia berbicara lagi, suaranya selambat dan setenang biasanya. Pria itu tersenyum padaku, tapi aku tidak bisa melihat wajahnya. Senyuman itu telah menghanguskan pikiran aku, dan tidak pernah berubah atau pudar seiring berjalannya waktu. Aku terus melihatnya dalam mimpi buruk aku, dan itulah satu-satunya ingatan aku yang kuat tentang dia. Jika aku pernah menemukannya, aku akan mengenalinya melalui senyuman yang dia tinggalkan untuk aku. Aku tidak akan pernah melupakan ini. Dada Hansen terasa sakit saat Lone Bambu menyelesaikan ceritanya. Dia sekarang mengerti mengapa pria itu bisa menahan mimpi buruk. Mungkin jantungnya sudah rusak dan tidak bisa diperbaiki, jadi dia tidak bisa lebih buruk lagi. Lone Bambu melanjutkan, apakah dia benar-benar dewa atau bukan, aku harus menemukan saudara perempuan aku. Aku akan membunuh dewa ini, bahkan jika itu mengorbankan nyawaku sendiri. Petik 2. Jika memungkinkan, aku ingin membunuh dewa itu bersamamu. Sebenarnya aku ingin membunuh banyak dewa, jawab Hansen. Dia telah menemukan minat yang sama dengan Lone Bambu. Hansen ingin menemukan dewa, tetapi dia tidak tahu jika itu adalah dewa yang sama yang dicari Lone Bambu. Lone Bambu tidak menjawab. Dia hanya melihat ke lautan awan, sepertinya tidak terpengaruh. Tapi tiba-tiba, cahaya mulai menyinari tepi awan. Itu cerah dan merah, naik melintasi langit. Awan merah mendekati mereka.
Itu sangat cepat sehingga terlihat seperti jet. Itu meninggalkan asap merah di belakangnya. Sekarang Hansen mengerti mengapa Lone Bambu mengatakan dia akan tahu makhluk itu ketika dia melihatnya. Cloud Beast itu adalah warna merah cerah yang unik. Bentuknya seperti awan biasa, tapi warnanya membuatnya tak terlupakan. Dalam sedetik, Cloud Beast berada di sebelah puncak. Ketika Cloud Beast lain melihatnya, mereka mundur. Makhluk itu mulai mengelilingi puncaknya, meninggalkan aliran awan merah di belakangnya. Ia melihat Lone Bambu dan Hansen di jalurnya, tetapi tidak berusaha untuk menghindarinya. Ia ingin bermain. Siapapun yang mengklaim itu akan menyimpannya. Lone Bambu mencengkeram pedang gioknya dan berdiri. Dia berteleportasi ke arah makhluk itu dan mengayunkan pedangnya ke awan merah yang mendekati puncak. Tidak peduli berapa kali Hansen melihatnya, serangan Lone Bambu sangat menarik. Sesederhana itu sangat indah. Itu juga sangat cepat. Bahkan dengan kecepatan Hansen, tidak ada jaminan dia bisa menghindari ayunan seperti itu. Tapi awan merah itu mengeluarkan cahaya merah seperti roket. Kabut merah dilepaskan di belakang Cloud Beast seperti propelan, dan tiba-tiba, makhluk itu menghilang dari penglihatan Hansen. Dan serangan Lone Bambu meleset. Sangat cepat. Hansen kaget. Awan merah tidak bisa berteleportasi, tapi bergerak cukup cepat sehingga sepertinya bisa berteleportasi.